Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nia Eka Mayasari 02, Isa Zifauhan MPR 09, Octavia Rista HS 014, kemudian Erlia Adriani, saya sendiri 029, Endang Trihandayani 032, dan Koiru Mawanah 036. Judul yang saya dan kelompok saya pakai yaitu peran bioteknologi kehutanan sebagai upaya mencegah deforestasi hutan. Pendahuluan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan isi sumber daya alam hayati yang berdominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kemudian hutan, seiring dengan perkembangan aspek-aspek kehidupan manusia, telah mengalami penyusutan luas. Eksploitasi hutan dengan tujuan ekonomi telah menyebabkan hilangnya sebagian besar hutan. Untuk mencegah laju penyusutan luas hutan atau deforestasi yang semakin besar, diperlukan adanya usaha global untuk memasukkan tumbuhan-tumbuhan hutan penghasil kayu ke dalam era modern pemuliaan tanaman atau plant breeding. Penggunaan bioteknologi dalam bidang kehutanan perlu ditingkatkan sampai pada aspek molekuler. Next. 1. Temporary Immersion System atau TIS. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Teknologi yang pertama yaitu Temporary Immersion System atau biasanya disebut TIS. Jadi TIS ini merupakan salah satu metode perbanyakan berbasis bioreaktor yang menggunakan sistem perendaman sesaat. Sistem perendaman yang sesaat ini dengan secara berkala memfasilitasi sel untuk mendapatkan cukup oksigen serta membatasi paparan dengan media kultur sehingga mampu menekan abnormalitas, sebagai contoh pada tanaman kelapa sawit. Studi TIS pada kelapa sawit ini digunakan untuk mengoptimalkan hasil planlet kelapa sawit melalui perbaikan teknis kultur dan berdampak positif terhadap perbaikan fisiologis planlet. Kultur in vitro kelapa sawit menggunakan TIS menghasilkan kalus embriogenik relatif cepat, proliferasi tinggi, dan pendewasaan embrio yang baik. Selain itu juga aklimatisasi kelapa sawit hasil TIS menghasilkan mutu bibit yang lebih baik. Untuk yang selanjutnya, di sini ada alat yang digunakan dalam teknologi TIS, yaitu ada pump, kemudian ada timer, kemudian ada Rita vessel, kemudian ada TIS tipe Rita. Nah, di sini juga ada prinsip kerja atau mekanismenya, yaitu meliputi wadah bagian bawah yang ditekan dengan udara steril. Kemudian medium cair tersebut dipompa ke bawah atas sehingga media akan naik ke wadah atas dan mengenangi es-plane dengan lama dan selang waktu perendaman tertentu dan diatur oleh double timer. Kemudian gambar di sini ada perbandingan kalus kelapa sawit yang dihasilkan dari metode TIS dan yang tidak menggunakan TIS. Dari sini, kalus dari media padat perkembangannya sangat lambat dengan tipe kalus yang masih berbentuk agregat atau noduler dan pemindahan berulang atau subkultur akan menghasilkan tipe kalus yang embriogenik. Sedangkan yang menggunakan teknologi TIS, berbagai jenis kalus dapat digunakan, bahkan dapat dihasilkan tipe kalus yang baik atau embriogenik. Struktur dari kalus yang awalnya noduler menjadi lebih remah dan bersifat embriogenik yang berwarna kekuningan hingga putih bening dan bernas. Untuk teknologi yang selanjutnya yaitu ada induksi pada tunas singon. Teknik perbanyakan vegetatif yang bisa dilakukan adalah perbanyakan in vitro. Sebagai contoh adalah penelitian perbanyakan tunas singon. Penelitian ini akan menjadi pijakan untuk proses perbanyakan singon secara keseluruhan, menghasilkan varietas singon dengan sifat unggul yaitu bebas karat tumor atau karat puru.
Untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam induksi tunas singon adalah pemanenan biji dari pohon induk dengan kriteria secara visual bebas dari penyakit kapuru. Sehan merupakan pohon terbesar di populasinya. Explant biji sengon disterilisasi dengan bakteriosida agrep 2 gram per liter. Larutan selama 20 menit dan dibilas dengan aquades steril sebanyak 5 kali. Biji selanjutnya direndam fungisida ditim 45,2 gram per liter larutan, kemudian dibilas lagi sebanyak 5 kali. Tahap berikutnya, biji direndam dengan larutan plant preservatif medium atau ppm dengan konsentrasi 2 ml per liter. Larutan selama 2 jam. Selanjutnya, biji dikecambahkan pada media MS kosong. Setelah 10 hari, benih akan berkecambah, bagian pucuk dipotong, dan kemudian ditanam dalam botol kultur berisi media MS dengan perlakuan yang telah disiapkan. Pada gambar di samping ini adalah gambar kalus yang terbentuk pada penelitian yang telah dilakukan, yaitu berwarna putih, putih kekuningan, dan kehijauan. Untuk kalus yang berwarna putih, biasanya dia tidak embriogenik, sementara kalus yang berwarna putih, kuning, kehijauan berpeluang untuk mengalami morfogenesis membentuk tunas. Selanjutnya, untuk yang ketiga, ada LIDAR. LIDAR sendiri merupakan teknologi light detection and range atau biasanya disebut dengan LIDAR. LIDAR sendiri menjadi sumber informasi yang sangat relevan karena ketepatan yang diberikannya tentang tanah. Salah satu penggunaan yang paling luas berfokus pada identifikasi struktur vegetasi yang memungkinkan peningkatan tindak pengelolaan hutan. Dihasilkan 2 jenis kartografi, yaitu peta presentase CFG di setiap bidang. Peta ini merupakan perkiraan pertama keadaan bidang di Kota Madya. Berdasarkan persentase CFG dan peta Moran Index S memungkinkan penyesuaian peta sebelumnya saat mempertimbangkan keadaan bidang tetangga. Untuk di sini yaitu ada 2 jenis data, yaitu ada data DEM yang dimana dia itu berisi ground, kemudian ada model key point, kemudian ada data DSM yang mencakup ground, kemudian ada low vegetation berarti vegetasi rendah, kemudian ada vegetasi medium, kemudian ada vegetasi tinggi, dan ada model key point. Untuk data DEM dan DSM di sini akan diolah, kemudian dia menghasilkan data DFM yang dimana data ini akan sangat berguna dalam proses teknologi light detection and range atau LIDAR. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu ada teknologi transformasi genetik. Nah, modifikasi genetik ini merupakan mendefinisikan organisme yang memiliki materi genetik yang telah diubah dengan metode apapun, termasuk misalnya metode tradisional seperti seleksi pemuliaan. Jurnal ilmiah pertama yang ditinjau oleh sejawat tentang pohon hutan RG diterbitkan oleh Filati dan kawan-kawan. Mereka memperkenalkan gen ROE yang mengkode 5-enol purifat 3 fosfat dan resistensi herbisida yang diberikan melalui Agrobacterium tumefaciens di mediasi transfer gen ke Populus hibrid atau Populus alba dan Grandidentata. Berbeda dengan transformasi yang dimediasi oleh Agrobacterium. Proses fisik yang didasarkan pada pengiriman partikel emas berlapis DNA ke dalam sel tumbuhan. Nah, selama beberapa tahun, teknologi transformasi genetik lainnya juga dikembangkan atau digunakan, seperti transfeksi elektroforetik dan injeksi mikro. Selain itu, pengiriman DNA ke protoplas tanaman dilakukan oleh elektroforesis dan dalam beberapa kasus juga melalui liposom. Selanjutnya, ada beberapa teknologi kombinasi yang disebut di mana penembakan partikel atau silikon karbida kumis telah dipakai sebelum transformasi Agrobacterium ke jaringan atau sel tanaman luka untuk memperbaiki efisiensi transformasi.
Next. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu teknik sequencing DNA. Teknik sequencing DNA ini yang pertama yaitu ada metode Sanger atau Sanger DDoC sequencing. Metode ini menggunakan DNA template dan memerlukan primer spesifik untuk reaksi sequencing. Panjang sekuen yang dihasilkan berkisar antara 1000 sampai 1200 pasang basa dan tidak mampu mencapai lebih dari 2000 pasang basa. Untuk mendapatkan sekuen yang lebih panjang, dikembangkan metode sequencing shotgun melalui proyek sequencing genom manusia. Pada metode ini, template DNA dipotong dengan enzim retriksi, lalu fragmen DNA diklon pada vektor sequencing dan individu fragmen DNA setiap klon di sekuen terpisah. Hasil sekuen terlengkap dari fragmen DNA yang panjang dapat diperoleh dengan menjajarkan atau alignment dan menyambungkan atau assembly sekuen fragmen DNA berdasarkan bagian sekuen yang berkomplement atau overlapping yang memungkinkan pemetaan genom manusia dapat diselesaikan. Teknologi sequencing DNA yang kedua atau generasi kedua yaitu ada teknologi NGS yang membaca template DNA secara acak atau random sepanjang seluruh genom dengan membuat potongan-potongan pendek DNA genom. Kemudian menyambungkannya dengan adapter agar dapat dibaca oleh mesin NGS secara random selama proses sintesis DNA. Panjang bacaan sekuen DNA yang dihasilkan mesin NGS jauh lebih pendek dibandingkan bila menggunakan mesin sequencing dengan metode Sanger. NGS menghasilkan panjang sekuen DNA antara 50 sampai 500 pasang basa. Karena sekuen yang dihasilkan NGS pendek, sequencing setiap fragmen DNA mesti dilakukan lebih dari sekali ukuran genom atau genome sequence coverage. Sebagai contoh, bila square coverage suatu genom 30 kali, berarti fragmen-fragmen DNA pada genom tersebut di-square 30 kali, sehingga setiap fragmen DNA dalam genom dibaca mesin 30 kali. Nah, hal inilah yang dilakukan untuk menjaga akurasi data hasil sequencing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teknologi mikroorganisme yang menggunakan fungi untuk rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi. Nah, di dalam ekosistem hutan tropis terdapat 3 kelompok fungi yang menjadi fokus pemanfaatan inovasi teknologi untuk kegiatan rehabilitasi terdegradasi, yaitu fungi mycorrhiza arbuscula atau FMA, kemudian fungi ectomycorrhiza atau FEM, dan fungi endofit yang khusus menghasilkan metabolit sekunder yang bernilai ekonomi. Aplikasi FMA dan bahan organik sangat bermanfaat untuk rehabilitasi hutan pasca tambang. Inovasi teknologi inokulan fungi mycorrhiza dalam bentuk tablet spora dan kapsul alginate untuk FEM dan perbanyakan spora FMA melalui inang T. javanica dengan media zeolit dan sangat praktis untuk menginokulasi bibit tanaman hutan skala massal dari sejak di persemaian. Nah, bisa dilihat di gambar tersebut, itu merupakan proses dari produksi inokulan FEM dalam bentuk tablet spora. Selanjutnya. Nah, pada gambar tersebut, ini merupakan teknik dari produksi massal fungi ectomycorrhiza atau FEM berupa kapsul alginat. Nah, bisa dilihat dari yang pertama penentuan jamur terlebih dahulu, kemudian melakukan inokulasi sampai dengan proses pembuatan kapsul berupa alginat tersebut. Next. Teknologi yang ke-8 adalah laser genggam atau HPLS untuk inventarisasi hutan. Nah, teknologi laser scanning atau LS adalah teknologi penginderaan jauh aktif untuk mengumpulkan 3 dimensi, presisi tinggi data spesial berdasarkan pemindaian laser, dari penentuan posisi, kemudian pengukuran orientasi teknik.
Dengan menerapkan TLS atau teknologi laser scanning dalam inventarisasi hutan, setiap pepohonan dan plot hutan dapat dihitung secara mendetail di tingkat milimeter, yang selanjutnya memungkinkan ekstraksi yang akurat atau estimasi atribut pohon utama seperti posisi, diameter, kemudian tinggi pohon, kurva batang, volume, biomasa, dan lain-lain. Nah, untuk waktunya itu dihabiskan setelah pengumpulan data menggunakan laser genggam ini bervariasi antara 3 sampai 24 menit per plotnya, tergantung mengetahui ukuran plot, kemudian kondisi hutan dan medan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah ad hoc seluler atau manet sebagai pengawasan kebakaran hutan. Jaringan ad hoc seluler atau manet adalah jenis jaringan seluler nirkabel tanpa struktur, di mana setiap node memainkan peran sebagai router dan host pada saat yang bersamaan. Manet telah mendapatkan peningkatan minat dari peneliti dan pengembangan untuk mendeteksi kebakaran hutan. Kemajuan dalam teknologi jaringan telah memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara nirkabel melalui manet, yang merupakan jaringan tanpa infrastruktur yang terdiri dari beberapa perangkat jaringan seluler. Routing yang secara proaktif dapat menyesuaikan rute sehingga dapat mendeteksi kebakaran hutan dengan bantuan jaringan sensor nirkabel. Jaringan ad hoc seluler dipilih dapat merasakan panasnya saat hasil api dan menyampaikan informasi melalui jaringan aplikasi, yaitu menggunakan jaringan ad hoc tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu embryogenesis somatik. Nah, embryogenesis somatik ini yaitu suatu pendekatan efektif in vitro regenerasi yang bergantung pada totipotensi sel tumbuhan. Nah, sel somatik berubah menjadi sel embrionik melalui diferensiasi dan rediferensiasi, dan kemudian meregenerasi embrio somatik untuk menghasilkan tanaman utuh. Inisiasi SE dapat dipacu atau dipicu oleh fitohormon. Di antaranya auksin terbukti memainkan peran penting dalam regenerasi embrio somatik in vitro. Embryogenesis somatik dapat diinduksi secara langsung dari jaringan eksplan atau secara tidak langsung melalui fase kalus. Cara embryogenesis somatik banyak mendapat perhatian karena jumlah propagula yang dihasilkan umumnya lebih banyak dan dapat diperoleh dalam waktu yang lebih singkat. Untuk penyimpanan plasma nutfah dalam jangka pendek maupun jangka panjang, embrio somatik dianggap merupakan bahan tanaman yang ideal untuk disimpan karena bila diregenerasikan dapat membentuk bibit somatik tersebut. Jenis tanaman yang digunakan salah satunya yang saya temukan adalah tanaman lontoro dan tanaman yang tumbuh di daerah Cina, yaitu tanaman kastanya Cina. Nah, teknik yang digunakan adalah dengan cara induksi kalus lalu menjadi embrio somatik. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu gambar dari jurnal yang saya temukan, yaitu dari tanaman kastanya Cina ini. Nah, yang pada gambar 2 ini menunjukkan gambar 2C yang lokalisasi subseluler dari CMAGL11. Nah, menyatu dengan urutan pengkodean penandaan green fluorescent protein atau GFP dan diekspresikan dalam kalus kastanya Cina. Nah, pewarnaannya ini digunakan untuk menandai nukleusnya. Nah, gambar selanjutnya adalah proses dari ekspresi berlebih dari zat yang diberikan CM
AGL11. Nah, biasanya dalam gambar ini embrionya ini terlihat hasil dari beberapa jumlah embriogenesis somatik dihasilkan, sehingga hasilnya adalah ada cara 3 pengulangan biologis dengan deviasi standar. Nah, gambar selanjutnya ini untuk hasil dari tanaman lontoro. Nah, pada tabel ini pengaruh berbagai konsentrasi terhadap waktu induksi kalus. Nah, presentasi eksplan yang membentuk kalus, warna dan morfologi kalus pada eksplan potongan batang kecambah lontoro pada umur 1 minggu dan 4 minggu. Nah, konsentrasi pada 2,4D dari 0 sampai 5 memiliki warna dan morfologi kalus setelah 4 minggu yang berbeda-beda. Jika konsentrasi 0 itu tidak tumbuh sampai konsentrasinya yang kelima, warna menjadi putih, kekuningan, dan kompak. Dan begitu seterusnya setelah minggu ke-1 sampai 4 minggu. Lanjut. Yang berikutnya adalah kultur jaringan. Salah satu teknik kultur jaringan yang banyak digunakan adalah melalui kultur tunas aksiler. Kultur tunas aksiler adalah kultur jaringan yang menggunakan berasal dari organ tumbuhan yang berupa pucuk bagian aksiler mata tunas. Kultur tunas aksiler ini salah satu teknik in vitro yang digunakan untuk perbanyakan tanaman dengan merangsang munculnya tunas-tunas aksiler dari mata tunas yang dikulturkan. Eksplan yang digunakan dalam kultur mata tunas dapat berada tunas latar, tunas samping, atau bagian dari batang yang mengandung 1 atau lebih mata tunas atau mengandung 1 atau lebih buku. Tanaman yang digunakan yang saya temukan dari Juni adalah pohon cendana atau nama ilmiahnya Santalum album L. Nah, dari gambar ini adalah salah satu proses yang teknik digunakan. Yang pertama itu induksi, multiplikasi, perakaran, dan aklitimasi yang menjadi proses berlangsungnya hasil yang dihasilkan oleh kultur jaringan. Nah, gambar 1 itu adalah pertumbuhan tunas pada rendaman cabang cendana di rumah kaca. Lalu gambar kedua yaitu hasil induksi cendana sampai dengan minggu ke-4 dalam media MS. Hasil ketiga, hasil multiplikasi pada kultur jaringan cendana pada umur 4 bulan setelah kultur jaringan ini. Nah, gambar 4, perakaran kultur jaringan yang jaringan cendana menggunakan media setengah MS. Nah, yang terakhir gambar kelima adalah proses dan hasil aklimatisasi kultur jaringan cendana di rumah kaca. Yang A itu plantet yang akan diaklimatisasi, yang B sterilisasi menggunakan larutan fungsida, C plantet ditanam dalam media topsoil kompos pasir 1:1:1, yang D plantet diaklimatisasi dengan penyangkupan di rumah kaca. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, kesimpulan dari jurnal review ini adalah ekosistem hutan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi rumah bagi biodiversitas, flora, fauna, dan mikroorganisme. Sebagai suatu teknik, bioteknologi telah digunakan sejak lama. Istilah bioteknologi menjadi ramai diperbincangkan setelah dicapainya kemajuan yang pesat dalam ilmu biologi modern, bioengineering, kedokteran, genetika, dan lain-lain.
Karena peranan dari berbagai bidang ilmu tersebut, maka dikenal pula istilah bioteknologi modern untuk membedakannya dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi mencakup berbagai teknologi dengan beragam tingkat kompleksitas pengetahuan ilmu dan tekniknya. Bioteknologi modern dikembangkan berdasarkan 3 bidang teknologi, yaitu teknologi DNA rekombinan, kultur sel dan jaringan, dan monoklonal antibody. Teknologi transformasi genetik organisme hasil rekayasa genetika secara resmi ditetapkan dalam Undang-Undang UE sebagai organisme di mana materi genetik telah diubah sedemikian rupa tidak terjadi secara alami dengan kawin atau rekombinasi alami. Nah, itu tadi kesimpulannya. Di sini saya akan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Sebegitu saja pembahasan dari kami. Apabila ada salah, ada kurangnya, mohon maaf dan mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.